Hai semuanya, hari ini aku mau bahas kasus yang lagi viral di sosial media. Kasus pemerkosaan siswi SMP Palembang di kuburan Cina. Pertama-tama aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan oleh Yang Maha Kuasa. Kasusnya ini parah banget, teman-teman. Keempat pelakunya ini itu adalah masih bocil ya, masih di bawah umur. Jadi ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Kecuali si otak pembunuhannya katanya, si pelaku utamanya ini yang udah berusia 16 tahun. Jadi sebenarnya mereka itu udah merencanakan ya pemerkosaan tersebut. Jadi mereka sempat ngumpul-ngumpul dulu, dan fatalnya tindakan mereka menghilangkan nyawa korban. Jadi yang mau aku bahas di sini adalah berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yang mana keempat pelaku ini kan masih di bawah umur. Jadi proses hukumnya ini akan mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak-anak ini disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini itu adalah anak-anak yang berumur 12 tahun, yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Memang benar ya, dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Ya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara anak ini di pengadilan negeri. Wajib diupayakan diversi. Buat teman-teman yang belum paham apa itu diversi, diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Banyak banget yang kesel, kenapa ya anak-anak ini tidak dihukum seperti orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak ini masih dalam perkembangan. Jadi mereka ini belum matang dari cara berpikir, dari emosional, dari mental, ya masih dalam perkembangan. Jadi mereka ini tidak sama dengan orang dewasa. Mereka ini masih dalam perlindungan orang tua, masih dalam didikan. Jadi mereka ini tidak sama dalam banyak hal dengan orang dewasa. Karena itu undang-undang kita itu melindungi anak-anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu tidak hanya anak-anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban tindak pidana dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi anak-anak ini disebut anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak ini diberikan perlindungan khusus oleh negara. Dikarenakan apa? Dikarenakan seperti yang aku jelaskan sebelumnya, mereka tidak sama dengan orang dewasa. Kembali lagi ke kasus terkait dengan diversi yang aku bahas sebelumnya. Jadi diversi ini hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini, anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan, itu kan ancamannya di atas 7 tahun ya. Karena itu tidak dapat dilakukan diversi. Oleh karena tidak dilaksanakan diversi, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Dalam sistem peradilan pidana anak itu ada yang namanya pidana dan tindakan. Untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang usianya itu masih di bawah 14 tahun, mereka ini hanya dapat dikenai tindakan. Jadi tidak dapat dikenai pidana. Oleh karena itu kita melihat di sini ya keempat pelakunya. Di sini yang dapat dikenai pidana itu hanya si IS, karena si IS ini usianya sudah 16 tahun ya. Jadi di atas 14 tahun, sedangkan ketiga rekannya ini si MZ itu usianya masih 13 tahun, terus si NS itu usianya masih 12 tahun, serta si AS juga usianya masih 12 tahun. Jadi ketiga rekannya ini hanya dapat dikenai tindakan. Jadi hanya si IS yang dapat dikenai pidana.
Berdasarkan analisis aku, karena si H ini usianya itu udah di atas 14 tahun ya, eee, maka terhadap si S ini dapat dikenakan, pidana penjara ya, terancam pidana penjara. Jadi si S ini, dapat dipenjara ya di, lembaga pembinaan khusus anak. Ya, karena yang dilakukan oleh si S ini adalah tindak pidana berat dan membahayakan orang lain, ya. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan itu pun paling lama adalah setengah dari, maksimum ancaman, pidana penjara bagi orang, dewasa. Jadi beda ya, ada perbedaan di sini, ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Kalaupun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jadi pidana yang dijatuhkan itu adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi nggak bisa anak-anak ini kemudian dihukum mati ataupun dihukum penjara seumur hidup, nggak bisa. Jadi hanya dapat, dijatuhkan itu adalah, penjara paling lama 10 tahun. Apakah terhadap si S ini, dapat terancam ya, pidana penjara 10 tahun, paling lama 10 tahun. Kalau menurut aku ada kemungkinan si S ini dapat dikenai penjara, paling lama 10 tahun. Tergantung jalannya persidangan seperti apa. Tergantung juga apakah, si S dan si S ini sebenarnya dia, ada merencanakan pembunuhan atau hanya merencanakan pemerkosaan saja, tapi tidak menduga-duga ternyata si korbannya meninggal dunia atau bagaimana. Tergantung yang terbukti di persidangan, tergantung, tergantung kembali lagi kepada, jalannya persidangan seperti apa gitu. Karena, itu yang menentukan ya. Untuk ketiga rekannya ini ya, yang umurnya itu masih 13 tahun, terus 2 orang lagi itu umurnya 12 tahun, jadi tindakan yang dapat dikenakan kepada mereka itu, ini ada macam-macam. Yang pertama itu adalah pengembalian kepada orang tua atau wali. Nah, terkait ini menurut aku, ini opini aku, jangan dikenakan tindakan ini kalau menurut opini aku. Kenapa? Karena kalau mereka dikembalikan kepada orang tua atau wali, ditakutkan nanti mereka akan mengulangi perbuatan mereka, karena yang mereka lakukan ini adalah tindak pidana berat, jadi bukan tindak pidana ringan. Kalau ringan mungkin dapat dikembalikan kepada orang tua atau wali, tapi ini dilakukan tindak pidana berat ya, akibat dari tindakan mereka itu adalah seseorang kehilangan nyawanya. Diharapkan tindakan yang dikenakan itu jangan ini gitu loh. Yang kedua adalah penyerahan kepada seseorang. Jadi tidak dikembalikan kepada orang tua atau wali, tetapi diserahkan kepada orang lain ya untuk mendidik mereka. Ya, anak-anak ini gitu. Menurut aku ini agak sedikit logis ya. Jadi anak-anak ini, tidak dikembalikan kepada orang tua. Jadi mereka tidak pulang ke rumah setelah membunuh orang, ini tidak kembali ke rumah, tapi dikembalinya ke tempat lain, ke rumah orang lain gitu, maksudnya ke tempat orang lain. Jadi dididik sama orang lain gitu ya, yang mampu untuk mendidik mereka gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah perawatan di rumah sakit jiwa. Kalau misalnya memang mereka mengalami gangguan kejiwaan ya. Kemudian yang keempat lah perawatan di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kelima adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Yang kelima pencabutan surat izin mengemudi. Ini kalau ini kan mungkin, tidak dapat dikenakan ya, maksudnya tidak, karena memang mereka kan masih berusia 13 tahun, terus 12 tahun, jadi belum memenuhi syarat-syarat ya minimal untuk pembuatan SIM, jadi mereka nggak punya SIM. Yang ketujuh adalah perbaikan akibat, tindak pidana. Jadi ini tindakan yang dapat dikenakan kepada, anak-anak yang di bawah umur ini gitu, yang belum berusia 14 tahun ya. Ya, inilah tindakan-tindakan yang dapat dikenakan itu. Dan, tadi kan ada aku sebutkan tindakan, berupa perawatan di LPKS, terus kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, terus pencabutan surat izin mengemudi. Nah, ini dikenakan paling lama itu hanya bisa 1 tahun, gitu. Tindakan ini dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, karena yang mereka lakukan ini sudah merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun. Aku rasa cukup sekian aja dulu ya, karena kalau kita bahas terkait dengan sistem peradilan pidana anak itu cukup panjang banget ya, karena beda dengan orang dewasa ya, termasuk dalam penahanannya ya, penahanan untuk anak yang konflik dengan hukum itu juga, berbeda ya.
Jadi aku rasa cukup sekian aja dulu untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut terkait dengan sistem peradilan pidana anak, ini dapat langsung mungkin kalian bisa baca-baca aja dulu, apa ya, di, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem, peradilan pidana anak. Terus kalau kalian ada yang nggak paham gitu, kalian bisa lihat nanti di paling bawah itu ada penjelasan pasal per pasalnya. Kalau nggak paham juga lagi mungkin kalian bisa belajar bisa, komen mungkin komentar di komentar aku ya, kalau misalnya aku ada lihat, aku akan, membalas gitu ya, mungkin untuk pengetahuan untuk teman-teman, juga untuk aku sendiri ya. Jadi misalnya ada yang aku tidak paham, aku belajar lagi, terus aku menjadi paham dan aku, juga membagi, men-share ya, men-share apa yang aku pelajari gitu.